醒来后完全不知道发生了什么。哎呀，放心，空间其实是你造成的吧？这怎么可能啊？给，这个送你。我默默不喜欢回答死人的话。仪式大家一起上。Yo, halo guys, selamat kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua The King of Tentusan part ke-6-nya. Di part ini kita pun akan diperlihatkan Nitian pun diincar oleh orang-orang penting untuk mengungkap rahasianya. Dan apakah yang akan terjadi setelah hal itu? Pastinya yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya ketika Ashiyi menyerang Tuan Lin untuk menguji kekuatannya. Dan tiba-tiba saja ia pun dihentikan oleh penguasa sekte Lin Yun. Diketahui ia bernama Paman Jiang. Setelah hal itu, keluarga Ni pun memberikan hormat padanya termasuk Ashiyi. 聂家众位不必多礼。见过宗主。江叔叔，你这贱人。 Ashiyi pun menyalahkan Paman Jiang dikarenakan membuat kaki dan tangannya terluka. Namun Paman Jiang penasaran dengan pemuda yang ingin menyakiti keluarganya. Ditambah lagi Ashiyi datang untuk dibesarkan di sekte Lin Yun. Namun Ashiyi memberitahu ia hanya sedang membandingkan seni bela dirinya dengan Tuan Lin. Tapi Paman Jiang menyerangnya tanpa bertanya dulu. Terlebih lagi Ashiyi datang kemari untuk membantu. 这事儿就交给厉凡他这小子负责。 师姨与师兄只是比武切磋而已，江叔叔不问青红皂白就行的，师姨实在是太伤心了。你这丫头。 Mendengar hal tersebut, Paman Jiang pun berjanji kalau ada daerah di dimensi lain yang bergejolak di sini, sekte Lin Yun akan mengundang Pavilion Harta Karun untuk bergabung dengan pemburuan harta karun. Mendengar hal itu, Ashiyi pun setuju akan hal ini. Setelah hal itu, Ashiyi pun pergi. Namun, ia tahu ruang dimensi itu pasti ada hubungannya dengan Nitian. Yu 肯定和这小子有关。 没想到这么快就见到宗主了。 Di sisi Nitian, ia pun sangat bersemangat dikarenakan bisa bertemu dengan penguasa sekte Lin Yun. Ia pun bertekad akan punya momentum ini di masa depan. Kemudian Tuan Lin pun membisikkan sesuatu pada Paman Jiang dan ia pun menunjuk ke arah Nitian. Lalu ia pun menyuruh kakek dan bibi Nitian pergi dari sini. Sementara Nitian akan tetap di sini. 这孩子留下，其余聂家人。 Paman Jiang pun menanyakan nama Nitian. Ia juga bertanya sebelum Nitian menghilang ia melihat apa. Nitian pun berkata ia melihat meteor terbang ke arahnya. Dan setelah hal itu Nitian pun terbangun kembali. Nitian pun menyadari bahwa ia tidak boleh mengatakan yang sebenarnya pada Paman Jiang. Sesuai perkataan Tuan Hua waktu itu. Karena nantinya akan mengancam kehidupan Nitian. 手臂一样的山峰，这些我都不能告诉任何人。就像华先生说的那，最后莫名其妙的，我又出来了，齐梦很可能就会性命不保。 Mendengar hal itu, Paman Jiang pun langsung menyuruh Nitian pergi. Kemudian Paman Jiang pun tahu bahwa di sini ada ledakan ruang dan pastinya Nitian telah pergi ke dimensi lain. Tuan Lin yang mendengar hal itu, ia pun mengetahui bahwa Nitian telah berbohong. Tadinya ia akan menemui Nitian, namun Paman Jiang melarangnya karena terlepas yang dikatakan Nitian berbohong atau tidak. Tapi Paman Jiang yakin dimensi tersebut pasti akan segera muncul kembali. Ia juga menambahkan tidak peduli seberapa aneh Nitian, yang penting ia masih murid dari sekte Lin Yun. 既然敢骗师傅您，我去找他。哎，
他的画室即将形成一个空间乱流域，那很快就会再次就是那孩子本身有某种奇特之处。空间里又怎会像梦境一样虚实难辨？啊，师傅是说，不管那小子有多奇特，始终是我们凌云宗的人。Di keesokan harinya, Nitian pun berlatih tinju kemarahannya. Hingga akhirnya, Nitian pun memahami tentang tinju penghancurnya. 我总算彻底领悟怒拳了。 Namun di saat yang sama, si seksi Nona Asiyi pun muncul di sana. Ia pun langsung mengatakan kepada Nitian bahwa ruang dimensi tersebut disebabkan oleh Nitian. Namun Nitian memberitahu ia hanya mengalami mimpi yang panjang. Tapi Asiyi akan membantu Nitian untuk menjaga rahasianya. Asiyi pun memberikan artefak tingkat menengah pada Nitian. 我只记得自己做了一个很长的梦。 醒来后完全不知道这是终极灵器 yaitu pedang matahari merah. Asiyi pun menjelaskan dibutuhkan alam menengah surgawi untuk membangkitkan kekuatan sepenuhnya dari pedang matahari. Nitian yang menyadari Asiyi menyogoknya agar memberitahu tentang dimensi lain. Tadinya Nitian akan menolak artefak tersebut. Namun tulang legendaris Nitian menyuruh Nitian untuk menerimanya. 这灵气绝对不能要。这个我觉得，哎呀，这怎么好意思？谢谢啊，安仙子这样的大人物。 Setelah Nitian menerimanya, Asiyi pun menjadi heran. Karena ia tahu sebenarnya tadi Nitian akan menolak artefak itu. Kemudian Nona Asiyi pun memberikan token pada Nitian, yaitu untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. Ia juga berkata 4 sekte dan lainnya juga mengadakan ini setiap beberapa tahun sekali, yaitu untuk pergi ke alam fantasi biru. Nitian pun menyadari bahwa alam tersebut seperti alam yang berbeda. 办一次到清幻密界试炼的大会。 参加者都是炼气境，但是参加清幻界试炼的令牌，你只是凌云宗附属，就和异空间相似，去了或许大有收获。参加者不仅能够淬炼战， Asiyi juga menjelaskan di sana juga berkesempatan mendapatkan hadiah harta karun dari sekte. Hingga akhirnya Nitian pun tertarik untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. 境界的玄妙，还有机会获得宗门奖励的宝物。怎么办？ 越说是的，你要是抽不开时间，我们下次再约好了。哎，就这次去吧。也罢，既然安仙子这么盛情邀请，我再拒绝。 Setelah Asiyi pergi, ia pun memiliki rencana untuk menyuruh seseorang mengawasi Nitian dan mengungkap rahasianya. Namun Nitian bergumam tidak akan semudah itu untuk mengungkap rahasianya. 鱼儿上钩了，接下来只要安排人在清幻界盯着他，这么长的时，只要我带着兽骨去。 就不会有暴露的可能。天儿， Kemudian Nitian pun menunjukkan token tersebut kepada kakeknya. Diketahui itu token dari 4 besar sekte, yaitu untuk mengikuti latihan di alam fantasi biru. Nitian pun berkata Nona Xianzila yang memberikan token itu padanya. Kakeknya pun setuju Nitian berlatih di sana untuk meningkatkan kekuatannya. 参加清幻界试炼的令牌，你怎么会有这个？刚刚啊。 这样的机会肯定是不能放过的。外公，试炼，不过这倒是个难得的机会，你或许能借此试。 Sementara Asiyi menyuruh adiknya yang bernama Anying untuk mengawasi Nitian di alam fantasi biru. Di sisi lain, Moxie dari sekte Gui dikepung oleh orang-orang dari pavilion harta karun. Dikarenakan Moxie menyelinap ke sekte mereka. Namun Moxie tidak mau menjawab tujuan ia menyelinap ke sekte ini. Hingga pada akhirnya Moxie pun menghabisi mereka semua. 可惜呀，我默默不喜欢回答死人的话。入我灵宝阁究竟有什么目的？事到如今，你已经逃不掉了，还是老实交代吧。真正能保守秘密的，只有死人。 Setelah hal itu, Moxie pun menghadap seseorang yang disebut Tuan Hantu. Moxie pun mengatakan ia terlambat dikarenakan orang-orang pavilion harta menghalanginya.
Tuan hantu pun memberitahu lebih baik memulai dengan cepat. Di saat itu, Yutong dan lainnya pun tiba di sana. Dan itu untuk menuju alam fantasi biru. Di episode selanjutnya, kita pun diperlihatkan Nitian pun mengecek artefak yang diberikan oleh Nona Shiyi. Ditambah lagi, Nitian juga memulai perjalanannya di dunia fantasi biru. Dan ia juga bertemu dengan monster di alam tersebut. 你一定要和灵宝阁的人待在一起，不可擅自独行。